ini Tuhan, apapun yang menjadi rencana goal mereka dalam nama Yesus, kalau itu tidak sesuai dengan rencana kemuliaan Tuhan atas bangsa ini, orakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang menunggangi mereka, tidak ada hal-hal yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami terus memperkatakan shalom yang daripada Tuhan atas bangsa ini Tuhan, atas atmosfer udara di bangsa ini, dipenuhi dengan pengagungan pujian kepada Raja Sorga, kepada Tuhan Yesus. Satu umat bersatu padu Tuhan, menaikkan pujian sembah Tuhan 24 jam selama 40 hari akan menjelang HUT kemerdekaan 17 Agustus itu Bapa. Kami percaya akan melakukan hal yang baik untuk bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan bangsa negara kami, Merauke sampai Sabang, Miangas, Talaut sampai Timur Kupang Tuhan. Bahkan daerah-daerah yang sedang mempersiapkan untuk pemilihan kepala daerah, pilkada Tuhan, biar semuanya dalam keadaan kondusif, dalam keadaan yang baik Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau menolong Tuhan aparat kepolisian yang terus berjaga-jaga Tuhan, menjaga keamanan Tuhan pada masa-masa pendaftaran, masa-masa kampanye atau apapun sampai 9 Desember yang akan datang, biar semua keadaan kondusif. Kami berdoa untuk Tuhan, badan penyelenggara daripada pilkada itu KPU Tuhan, Komisi Pemilihan Umum, Engkau menolong mereka Tuhan. Biar mereka boleh terus bergerak dengan baik, bekerja dengan baik di masa-masa pandemi seperti ini dalam nama Yesus. Tidak ada dari mereka Tuhan komisionernya yang dapat disuap, yang dapat melakukan hal yang buruk, yang mencoreng demokrasi di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka independen dan netral Tuhan dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah Tuhan, sehingga tidak ada cerita daripada mereka-mereka yang kena Tuhan jerat daripada suap dan sogok Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada orang-orang yang benar-benar boleh terus berjalan dalam rencana yang baik Tuhan, dalam undang-undang yang ada di bangsa ini, khususnya untuk pemilihan kepala daerah. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Terus memberkati Tuhan juga anggota DPR Tuhan, MPR dan DPD Tuhan, perwakilan rakyat, biar mereka benar-benar dapat melakukan tanggung jawab dan keberadaan mereka Tuhan untuk menyusun Tuhan Yesus undang-undang, peraturan-peraturan yang harus segera disahkan, harus segera diberlakukan Tuhan. Engkau memberkati biar tidak terjadi kontroversi Tuhan, baik itu undang-undang untuk tenaga kerja, baik itu Tuhan untuk ideologi negara Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan, biar tidak ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan pemerintah mengambil celah untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semua dalam tangan-Mu, karena kami tahu ideologi bangsa kami Pancasila sudah final, adalah sesuatu yang daripada Tuhan yang sudah dititipkan di hati founding father bangsa ini, sehingga boleh ada Pancasila yang menyatukan segala perbedaan yang ada, dan ketuhanan yang Maha Esa itu mempercayai ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Itu benar-benar dijunjung tinggi dan dipegang untuk bangsa ini. Tidak ada lagi isu PKI, tidak ada lagi isu komunis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu boleh transparan dan ditegakkan untuk negeri kami Indonesia yang tercinta Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Kami sudah serahkan Tuhan provinsi-provinsi yang ada, 34 provinsi Tuhan, kabupaten kota Tuhan, akan kecamatan dan kelurahan, untuk terus memberkati menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang dimuliakan oleh Tuhan, bangsa yang diangkat tinggi dari bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan haluan bangsa ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Yang terbaik daripada Tuhan terjadi atas Indonesia tercinta. Terpuji-puji Engkau kekal selama-lamanya. Ucapan syukur doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan pujiannya, ku mau hanya menyenangkan Tuhan.
kita mau katakan pada Tuhan, kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Iya, saudara, kami ada tamu Lenda. Ya. Sebelum saya melanjutkan doa saya, ya, saudara, saya mau bilang pada Anda berapa hari, mungkin minggu, ya, minggu lalu, ya, kami selalu mendoakan, ya, pertama-tama 1-2 hari, Sami bisa lupa, padahal saya sudah ini, lu Sami kok enggak doain dia, Lenda punya mama, ya kan, maksudnya 1-2 hari itu agak lupa dia. Terus saya ingatin lagi, ya, karena bagian doa syafaat dia, kemudian saya meneruskan doa-doa yang Tuhan taruh di hati saya, karena saya doanya acak, saudara. Iya, doa ini, doa orang, iya, keselamatan, doa apa yang Tuhan taruh. Tapi kalau Sami doanya rapi, tersusun. Nah, saudara, saya ingin bilang pada Anda bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Kalau kami terus berdoa dengan tekun, tanpa sadar Tuhan membuat mujizat. Beberapa hari lalu Anda tahu kami selalu berdoa buat Lenda punya mama, dan ada kesaksian yang luar biasa, saudara. Ya, saya mungkin meminta Lenda, sebab kesaksiannya begini, saudara, ya. Saya dikasih supaya Lenda yang ketiga. Nah, artinya di saat kami lupa, iya, tapi kami kemudian ingat lagi, ya, dan kemudian kami terus berdoa lagi, ya. Kami terus berdoa. Ternyata di masa kami lupa saat 1-2 hari itu, saudara, dan kemudian memang ada dampaknya, tapi Allah turut bekerja.
Allah turut bekerja karena cuma 1-2 hari saat kami lupa saja itu kan ya, cuma 1 hari ya Pak, ya kan. Nah, terus saudara, kesaksiannya yang sangat indah. Ternyata penyakitnya itu bisa tidak ada semua yang yang dibilang dokter dan di rumah sakit yang hebat, yang bagus. Iya, yang pertama yang diidamkan rumah sakit yang bagus itu, kami tidak perlu sebut nama rumah sakit supaya nanti tidak mencemarkan nama, ya kan? Dan kemudian, iya saudara, ternyata itu segala penyakit ada di situ. Iya, penyakit, iya batu ginjal, terus ada miom, ya, kista, terus ada lemak di lambung, iya, lemak di lambung, dan apa lagi? Iya, satu lagi. Ya, karena itu ada 4 macam. Ternyata diperiksa ada segitu macam. Tapi, iya, saudara, kami tidak mengerti bahwa sudah begitu banyak macam. Kami cuma berdoa saja, saudara. Dan nanti ya kemudian Lenda akan sikapkan cara mereka. Ternyata di situ mereka mengalami banyak persoalan dan Tuhan membuat mereka pindah dengan akhirnya Tuhan sembuhkan total. Ya, Lenda. Jadi tidak ada yang mustahil ya saudara, tetap berdoa. Jadi 2 minggu yang lalu itu mamiku masuk rumah sakit, lalu di diagnosa itu ada 4 macam penyakit seperti Ibu sudah sebutkan. Dirawat sampai 3 hari dirawat, lalu saya kurang tahu, tiba-tiba mamiku langsung pulang tapi masih keadaan sakit. Jadi malam itu, jadi pulangnya siang, malam-malam masih serasa sakit sampai nangis-nangis gitu, nggak bisa tidur. Lalu besoknya masih tetap juga. Akhirnya kakak saya bawa ke rumah sakit yang sama. Terus sebelum masuk harus cek ini cek itu segala macam. Yang saya tahu pakai BPJS itu kan gratis, tapi ternyata semua diuangkan. Ya udah, kalau gitu ya udah, yang penting mami bisa sembuh. Ternyata waktu mau ambil kamar lagi, katanya kamarnya penuh. Itu rumah sakit yang pertama kita masukin itu penuh. Terus dokternya katanya udah cari rumah sakit yang lain aja karena di sini penuh. Adapun mungkin yang VIP, kalau VIP bagi kita terlalu berat. Jadi sesuai dengan kelas yang kita ambil aja. Akhirnya kita cari rumah sakit yang lain, dapat. Dan memang mungkin di situ pas hari Sami doain mungkin ya hari kedua Ya, kan hari kedua setelah puasa Ibu Dora ya. Jadi pertama Mami Lena masuk ke rumah sakit itu, Lena langsung puasa Ibu Dora, minta doain ini penyakitnya. Lena udah tahu penyakitnya ada 4 macam, cuman bilang sama Ibu Dora ini hanya mah. Tapi sebenarnya itu udah ada 4 macam, kita udah tahu dari dokter nih, Mami penyakitnya ini. Wah banyak juga, ada batu ginjal, ada kista. Aduh berat juga, kasihan ya, pantasan Mami nangis-nangis gitu kan. Nah setelah 3 hari pulang itu ternyata masih sakit juga. Kita kembali lagi ke rumah sakit itu, ternyata sudah full. Kita pindah rumah sakit yang lain. Baru masuk UGD langsung ditangani sama dokter. Memang Tuhan itu baik, dokter langsung tanganin. Dokter bilang kita USG saja karena kemungkinan ini hanya gas. Setelah USG-nya itu sore ya, Mami masuk siang. Sore dicek ternyata tidak ada apa-apa. Ini hanya gas katanya. Ini gimana batu ginjalnya? Tidak ada. Kistanya tidak ada. Ini bersih katanya. Cuman gasnya harus dikeluarkan. Mungkin karena sudah tua, buang airnya kurang lancar. Dan dia merasa bisa-bisa saja gitu. Tapi memang benar Tuhan itu baik. Jadi Tuhan kasih jalan keluar. Sampai harus pindah ke rumah sakit, memang agak repot juga ya, pindah rumah sakit, pulang rumah sakit juga, kok harus pulang dulu, sakit dulu gitu. Tapi memang Tuhan baik, harus pulang dari rumah sakit yang pertama karena apa? Mungkin itu dikerjain. Tuhan kasih jalan keluar, kamu pulang aja. Terus balik lagi ke rumah sakit itu kok bisa penuh, padahal waktu mamiku masuk ke rumah sakit yang pertama ini
itu benar-benar kosong karena satu ruangan itu mami cuma sendiri. Sakitnya bukan main pertama. Iya, sakitnya benar-benar nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu puasa. Ternyata di rumah sakit pertama memang tidak diapa-apain. Padahal udah WSD segala macam itu sampai 4 penyakit itu ditemuin. Padahal pas rumah sakit yang kedua dan sekarang sudah pulang tidak ada apa-apa dan sehat. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, kita nyanyi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, kalau kita mendoakan Anda ikut bersama. Lenda ini setiap hari ikut, saudara. Dia meminta doa dan dia tiap hari ikut. Karena dia juga adalah sekretaris kami. Saudara, dia terus ikut berdoa. Jadi bukannya minta doa tapi tidak ikut, ya kan? Tapi terus berdoa. Mari kalau kita mau berdoa, kita harus bersama-sama keluarga, anaknya, untuk menopang doa. Sehingga yang ditemukan di USG di rumah sakit yang bagus, saudara, itu 4 macam. Dan orang di sana tidak terlalu sibuk karena masih agak kurang karena rumah sakit yang bagus. Saudara, tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan, sehingga akhirnya pulang dan sakitnya tidak tahan, balik lagi akhirnya ke rumah sakit yang lain, dan langsung Allah turut bekerja. Tetap setia, jangan mengatur Tuhan 1 hari 2 hari. Biarkan saja waktu Tuhan yang menyembuhkan. Waktu Tuhan saat iman kita naik dan kita melihat ternyata malah total kesembuhannya. Omium, kista dan semuanya yang dikatakan di dalam tubuh mamanya itu ternyata seketika itu sembuh, dan kemudian mamanya pulang dengan sekarang sehat. Tidak ada yang bilang batu ginjal atau semua. Saudara, yang ada batu permata. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, kalau Anda ada yang melalui doa-doa kami dan Anda disembuhkan, Anda juga bisa bersaksi di sini. Banyak orang-orang di sini yang minta didoakan anaknya atau didoakan saudara, dan kemudian mengalami kesembuhan. Atau Anda berdoa di rumah tanpa kami doa di sini, tapi Anda bersama kami dan Anda ikut berdoa, dan Anda juga mengalami jamahan Tuhan. Dan semua itu karena iman Anda diperhitungkan. Bukan kami, tapi iman Anda. Karena Anda ikut bersama dan Tuhan menilai indah di mata Tuhan. Ingat firman Tuhan yang dimana seorang lumpuh yang digotong beramai-ramai dan kemudian dibongkar dari atas atap karena tidak bisa lagi masuk, tetapi mereka tetap punya semangat. Artinya, semangati dirimu kalau cari Tuhan. Jangan ogah-ogahan dan malas-malas. Cara apa saja kita harus berebut perhatian Tuhan, sehingga dalam kesesakan itu mereka menurunkan orang lumpuh itu. Dan akhirnya firman Tuhan berkata, Yesus melihat iman mereka, bukan iman yang sakit itu, iman mereka yang menggotong itu. Dan Tuhan tergerak hatinya menyembuhkan yang lumpuh karena ada orang-orang yang menopang. Anda yang ada di sini, tetaplah percaya, mujizat masih ada. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
haleluya. Haleluya. Iman kita terus harus naik. Haleluya, Jesus, glory, gloria. Bagi Yesus Tuhan, glory, gloria. Bagi Sang Raja, haleluya, glory, gloria. Bagi Yesus Tuhan, glory, gloria. Bagi Sang Raja, glory, glory, gloria. Bagi Yesus Tuhan, glory, gloria. Bagi Sang Raja, glory, glory, gloria. Bagi Yesus Tuhan, glory, gloria. Bagi Sang Raja, Yesus, glory, gloria. Yesus, gloria. Yesus, glory, gloria. Yesus, gloria. Tepuk tangan, Tepuk tangan, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, 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 glory, gloria. Haleluya, sekali lagi. Glory, gloria. Bagi Yesus Tuhan, glory, gloria. Bagi Sang Raja, glory, gloria. Bagi Yesus Tuhan, glory, gloria. Bagi Sang Raja, Yesus, glory, gloria. Yesus, kutinggikan gloria. Yesus, kuanggukan glory, gloria. Amen. Yesus, kuanggukan glory. Yesus, kupuji. Yesus, kupuji. Glory, gloria. Haleluya. Yesus, kutinggikan gloria. Yesus, kuanggukan glory, gloria. Yesus, kuanggukan gloria. Tepuk tangan, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, 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 glory, gloria. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita mau berdoa buat Anda yang mengalami persoalan. Tadi Endang sudah. Iya, mari kita berdoa buat khusus buat Endang ya. Endang, Kristi, dan Ibu Nina. Iya, tanggal 5 besok atau hari ini Ibu Nina sudah mau masuk di rumah sakit. Adalah teman kita semua pendoa. Kita angkat dia di dalam doa. Kita bawa dia dalam doa. Kita terus meminta kuasa Tuhan dinyatakan pada Ibu Nina, sehingga Ibu Nina bisa mengalami kelegaan, kelepasan. Ibu Nina bisa mengalami operasi berjalan lancar, karena operasi itu mestinya tidak sampai 1 jam. Jadi Ibu Nina harus bisa melewati itu, karena Ibu Nina adalah seorang prajurit. Ia baik, ia seorang letkol, saudara, jadi sudah terlatih. Dan juga dia adalah prajurit doa, ia tim doa semalaman. Jadi mari kita bawa dia dalam doa sehingga mujizat terjadi dan Ibu Nina tidak
mengalami kelesuan iman, tetapi mengalami kembali roh prajuritnya yang luar biasa. Dan kita berdoa terus, selain Endang, Kristi, dan juga suami dari Lisbeth yang selalu ikut juga, yaitu kakaknya Nia yang sudah periksa dan reaktif COVID, tapi yang periksa swabnya belum keluar hari lagi, tetapi berdoa supaya tidak ada COVID itu, ya. Haleluya. Mari kita angkat di dalam doa. Bapa, kami berdoa khusus buat Ibu Nina yang besok akan masuk ke rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong bantu dia, Tuhan. Biar dia mendapat tempat, ruangan kamar yang tidak berisik, sehingga dalam usianya dia bisa istirahat, sehingga waktu besok tanggal 6 dia dioperasi semua berjalan dengan lancar. Tidak ada Tuhan ketakutan, tidak ada kecemasan, tapi memiliki iman yang besar. Tuhan, Engkau sanggup, Engkau tahu bahwa dia membutuhkan Engkau, dia membutuhkan pertolongan pembelaanmu, dia membutuhkan Tuhan Yesus kuasa-Mu Tuhan, dan iman daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan Tuhan mujizat itu Tuhan, sehingga waktu operasi berjalan dengan lancar dan baik semuanya. Dan juga Tuhan, dokternya Tuhan juga diberikan Tuhan Yesus kepintaran, kecerdasan yang khusus, sehingga dia bisa operasi dengan cepat, jalan lancar, dan Ibu Nina merasa tidak sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dan topang keuangan mereka semua. Tuhan, Engkau topang dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati anak-anaknya dan cucunya untuk menopang dia dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sukar bagi orang yang mengandalkan Engkau. Tuhan akan memberkati Ibu Nina, melindungi dia dengan rahmat kasih anugerah-Mu, sehingga dia benar-benar tidak ada kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan dalam nama Yesus, tapi memiliki iman yang besar. Tuhan, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus buat Endang, dalam nama Yesus. Endang sehat, Endang kuat, Endang dipulihkan, Endang mengalami Tuhan Yesus, oh Tuhan, kemampuan imun yang besar Tuhan. Tidak ada trauma, tidak ada stres, tidak ada ketakutan dalam keluarga besar mereka pun, tidak ada ketakutan, tidak ada trauma dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kesembuhan itu turun pada Endang dalam nama Tuhan Yesus. Endang bisa mengalami mujizat Tuhan. Endang bisa pulang dengan sehat, tanpa khawatir, tanpa cemas, tanpa trauma dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang berjanji orang yang percaya kepadamu tidak dipermalukan. Mereka akan kembali pulang ke rumah dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa juga Tuhan buat Tuhan Yesus, Ibu Silaban, Tuhan, Engkau tolong dalam nama Yesus. Iya Tuhan, Engkau jamah asam lambungnya dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan, sembuh Ibu Silaban, sembuh asam lambungnya tidak ada lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tangan yang berlubang paku itu Kau taruh di lambungnya dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong Tuhan Ibu Silaban Tuhan, sehingga dia benar mengalami kekuatan dari Tuhan, kesembuhan. Bapa, Engkau juga menyembuhkan Tuhan Kristi Tuhan dalam nama Yesus. Jamah paru-paru dan lambungnya, jamah Tuhan khususnya dalam nama Yesus, sehingga tidak ada TBC itu, tidak ada dalam nama Yesus, tidak ada dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan, dia sembuh, dia bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat suami dari Lisbeth Tuhan, kakak dari Nia Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan, jamah, angkat semua kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tidak ada COVID, tidak ada COVID, tidak ada dalam nama Yesus. Dia bisa sembuh, sehat dan pulih seluruh tubuhnya Tuhan. Tidak kejangkit COVID dalam nama Yesus. Apapun yang dites, Tuhan tetap sanggup membuat dia punya iman yang besar Tuhan, sehingga dia tidak, oh Tuhan, COVID dalam nama Yesus. Tuhan, biar hasil swabnya Tuhan menyatakan bahwa dia negatif dan bukan positif COVID dalam nama Tuhan Yesus. Kau sanggup melakukannya Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Bapa, kami berdoa
Buat mereka Tuhan yang mengalami masa-masa kesusahan akhir-akhir ini, mereka banyak mengalami Tuhan kerugian, banyak mengalami kehabisan modal, bahkan Tuhan menjual semua yang akhirnya membuat mereka merasa tidak mampu. Saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau kuatkan, Engkau topang mereka Tuhan, usaha mereka, baik mereka pengusaha maupun mereka sebagai pegawai Tuhan yang merasakan dampak itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong, dalam nama Yesus berkati dan pulihkan, dalam nama Yesus Tuhan. Mereka hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan mengalami kesusahan ini juga Tuhan, Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Baik pemilik perusahaan maupun mereka yang bekerja, Tuhan kuatkan dan berkati, kuatkan dan berkati, kuatkan dan berkati, karena Engkau jalan keluar dari semua yang diperlukan. Bapa, turun tangan-Mu atas mereka, mereka yang senantiasa berbeban buat orang-orang miskin, para janda, anak yatim piatu, orang-orang susah di pinggir jalan, dan bahkan hamba-hamba Tuhan, dan juga full time dan orang-orang Lewi, bahkan Tuhan jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus, Tuhan menerima berkat juga dari mereka, perusahaan-perusahaan yang memberikan sembako dan memberikan bala bantuan. Tuhan, apapun bala bantuan mereka memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, bahkan kepada hamba-hamba-Mu, kepada anak-anak Tuhan, maka Tuhan Engkau balas berlimpah-limpah. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai berlimpah-limpah Tuhan. Bahkan usaha mereka akan terus dilindungi oleh Tuhan, dan gaji-gaji mereka akan terus Tuhan topang. Terima kasih Bapa, kami mempercayai Engkau sebagai Allah yang hidup, yang tahu keperluan anak-anak-Mu. Kami terus berdoa Tuhan buat mereka yang ada di Amerika. Tuhan tolong Tuhan biar keadaan Amerika bisa stabil, tidak ada kekacauan, tidak ada Tuhan demo, tidak ada pembunuhan, tidak ada bakar-bakaran, tidak ada kekacauan di setiap kota. Tuhan, di mana saja, di Seattle, Portland, atau Oakland, ataupun Tuhan San Jose, San Francisco, bahkan LA, dan Tuhan New York, dan Washington, Philadelphia, Atlanta, Dallas, dan semua Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan. Bapa, di mana saja Tuhan, buat damai sejahtera, karena banyak umat-Mu, banyak orang Indonesia, banyak gereja Indonesia di sana Tuhan. Engkau lindungi biar mereka kuat di dalam Engkau, mereka diberkati, dilindungi keluar masuk mereka Tuhan. Bahkan anak-anak kami di sana, teman-teman kami yang ada di sana, Tuhan melindungi, menjaga mereka juga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, berkat kuasa darah Yesus juga ada pada kami semua, baik yang ikut bersama-sama maupun yang tidak sempat hari ini Tuhan. Mereka adalah pendoa-pendoa semalaman, bahkan pendoa kami Tuhan. Bahkan Tuhan, teman-teman semua yang ada di Menara Doa BPD maupun Menara Doa BPH, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam GPI atau GPDI, GKI, Injili ataupun Katolik Tuhan, dan berbagai merek gereja Tuhan. Biar ada kesatuan dan kuatkan semua Tuhan. Bapa, biarlah roh penginjilan itu terjadi di mana-mana, sertai tanda heran mujizat Tuhan. Berikan Tuhan urapan kuasa itu Tuhan, sehingga penuaian bisa terjadi. Dan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, tidak ada satupun yang berkekurangan Tuhan. Iman mereka tidak menjadi lemah di masa-masa ini Tuhan. Semua jemaat, semua anak-anak Tuhan, semua mereka berseru nama Yesus tidak akan menjadi lemah. Tuhan, Engkau mengutus Tuhan malaikat-malaikat-Mu untuk menopang kelima jawatan ini, untuk berjalan dengan baik, baik gembala, baik guru, baik penginjil, baik rasul dan nabi Tuhan, maupun orang-orang Lewi, dan semua jemaat hamba adalah hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada satu yang menjadi lemah, tidak ada satu yang pesimis, tidak ada satu yang tidak bersemangat. Tuhan, pengurapan, kegembiraan, sukacita, pengurapan Allah turun atas mereka. Keluarga bahagia, tidak ada yang terpecah belah, tidak ada Tuhan yang mengalami kemunduran iman. Tuhan, hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa, menghormati orang tua mengasihi
mengasihi anak-anaknya, suami istri, lebih lagi dengan kasih mula-mula. Keluarga besar menjadi satu, dan Tuhan dimuliakan. Berkat-Mu Tuhan yang luar biasa mengalir Tuhan, mengalir ke atas anak-anak-Mu. Dengan kuasa darah Yesus Tuhan, mereka mampu naik di dalam doa dan pujian sebagai anak kerajaan Allah. Tuhan berkati jaringan doa sekota, dan semua menara-menara doa di mana-mana, dan rumah-rumah yang dijadikan Tuhan tempat doa. Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Bapa, Kau berkati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, GBI di mana-mana supaya tetap bangkit Tuhan. Dan juga Tuhan, oh kami tahu Tuhan, ketua-ketua pemimpin kami di BPH maupun BPD dan seluruh bagian masing-masing Tuhan Yesus dalam tanggung jawab juga dalam BBI, Kau rapi supaya semua bersatu, semua mendapatkan hikmat yang luar biasa dari pemimpin dan akan dilanjutkan pada kami dan sampai kepada jemaat. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berbicara pada kami, biar kami dikuatkan malam ini, kami dimampukan Tuhan mengerti rencana kehendak-Mu Tuhan. Oh, adalah baik menunggu dengan sabar Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami akan berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Dan berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya. Dan doa anak-anak-Mu naik di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Saudara, satu lagu lagi saudara, karena Anda mendengar doa lama-lama, nanti saudara Anda bergembira dulu menyanyikan satu lagu lagi ya. Iya, saya akan menyanyikan lagu saya sebab Dia Gembala yang baik. Bahasa Inggris kan? Bahasa Inggrisnya ada. Ya, for you are my Savior. Sekalipun aku dalam kesesakan, hatiku tetap percaya. Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, ku tidak takut bahaya. Sekalipun aku dalam kesusahan, hatiku tetap percaya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ku tidak takut bahaya. Ku cari wajah-Mu siang maupun malam, jangan menjauhinya, cari wajah Tuhan siang maupun malam.
When my heart is heavy and my soul burden me, I will put my trust in you, Lord. Amen, Jesus. When darkness surrounds me and shadow of death come my way, there's no fear, for God is with me. Ayat yang kedua, I will seek your face night and day until I find you in the most holy place. I will seek your face in all situations, for you alone, wonderful Savior. For you are my shepherd. For you, yes, Lord, are my shepherd. For you are my shepherd. Come and lead me, Lord, I pray. For you, Tuhan, Engkau gembala kami yang baik, Tuhan. For you, Jesus, are my shepherd. For you, Jesus, are my shepherd. Come and lead me, Lord, I pray. Come and lead me, come and lead me, Lord, I pray. Come and lead me, Lord, I pray. Come and lead me, Lord, I pray. Tuhan berbicara pada kami, Tuhan. Kami percaya orang yang menanti-nantikan Engkau mendapat kekuatan baru bagaikan Raja baru. Terpujilah Tuhan yang membuat kami sampai saat ini menanti-nantikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kami akan membaca firman Tuhan sangat sederhana tetapi dipercepat. Coba Anda lihat Yesaya 49. Iya, kita akan lihat Yesaya 49, kita baca bersama. Di dalam dari ayat 14, 1, 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Kadang-kadang kita merasa seperti itu dalam keadaan seperti ini, saudara. Tetapi Anda lihat di sini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, sekalipun seorang ibu melupakan bayinya, tetapi dikatakan di sini, Aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Perhatikan baik-baik. Kalaupun manusia daging kita, orang yang kita kasih, orang yang kita rasanya mengabdi, orang yang kita bahkan lahirkan, katanya orang yang memelihara kita dari bayi, bahkan kita lahir dari kandungannya seorang ibu. Orang ibu yang terikat dari roh dari kandungannya saja itu bisa meninggalkan kita, bisa melupakan kita. Tetapi sekali lagi dikatakan, tetapi sekalipun seorang ibu bisa melupakan, tetapi Tuhan aku besar, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Ini yang luar biasa. Pegang baik-baik, Tuhan kita adalah gembala yang baik. Firman Tuhan bilang, satu domba yang terhilang, gembala itu akan cari meninggalkan yang lain dan akan mencari sampai menemukan. Domba yang masih kecil dan lemah, yang bisa melihat kiri kanan dan dia tergiur, dia tinggalkan rombongan yang banyak karena dia melihat yang
yang bagus, yang rasanya sesuai pikiran dia. Ini domba-domba yang masih belum tahu aturan, yang masih lemah. Nah saudara, tetapi dikatakan kalau toh orang tua kandungmu atau siapa saja bisa melupakan, meninggalkan engkau, tetapi Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan melupakan kita. Itu yang saya pegang baik-baik. Bahwa saya punya gembala yang baik, saya punya Tuhan yang baik, saya punya Bapa yang baik. Dia tidak akan lupakan saya. Oh, sejenak pun dia tidak akan lupakan saya. Jadi pertama Anda harus pikirkan ini, bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah membuang kita. Sekalipun kita berdosa, semerah kermisi kayak apa saudara, kalau kita datang kembali kepadanya, dia akan mengampuni kita. Inilah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Anda lihat di sini ya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Saudara, yang kedua, kalau kita sudah memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang sangat baik dan tidak melupakan kita, maka hal yang kedua yang dia akan lakukan pada kita adalah, saudara, dia akan membangun kita. Di sini dikatakan orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, karena dia selain tidak melupakan engkau, namamu dia tulis di telapak tangan. Ya, di situ ayat 14 ya. Dia katakan, ayat 16, lihat aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan melukis kita di sini. Oh, muka kita, wajah kita, nama kita ada di telapak tangan. Dia tidak pernah jalan tanpa bawa telapak tangan, saudara. Ya, kalau dia berjalan tanpa ada telapak tangan, itu mungkin hantu, saudara. Tetapi Allahmu bukan hantu, maka ada dia telapak tangannya, tertulis nama kita, wajah kita, semua keperluan kita. Oh, luar biasa. Maka hal yang kedua, dia gembala dan dia menulis kita di telapak tangan, sehingga semua apa yang menjadi masalah kita itu langsung keluar di telapak tangan. Maka di sini dikatakan, kalau sampai kita sudah tertulis di telapak tangan, maka jangan takut. Ada masa-masa kita mengalami kehancuran, tetapi ada masa Tuhan memulihkan. Maka di sini yang kedua, orang membangun engkau datang bersegera, tapi orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Satu saat orang yang merusak engkau akan pergi, tidak akan mendekat kepadamu, dan tidak akan cari gara-gara dengan engkau. Engkau akan lihat masa di mana Tuhan membangun engkau kembali. Baik imanmu, baik kekayaanmu, baik membangun usahamu, membangun pelayananmu, pekerjaanmu, semua, bahkan membangun hubungan dengan orang-orang yang begitu jahat padamu, itu tidak akan lagi. Mereka akan datang dan bahkan datang kepadamu, dan engkau akan merasa, wow, kok mereka semua balik. Nah, saudara, Anda lihat di sini ya. Mereka yang merombak itu dan merusak engkau, mereka akan meninggalkan engkau tanpa kau suruh pergi. Iya, mereka itu yang ngoceh, ngomong celeng, dan yang munafik dan semua ini, saudara, kita tidak usir, tapi mereka akan pergi. Tetapi Tuhan akan mengirim orang-orang yang baru, yang membangun kita, menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Percaya, saudara. Kalau Tuhan masih taruh orang-orang yang merombak merusak engkau, Tuhan akan merubah kelakuan mereka. Tuhan akan berubah kelakuan orang-orang itu, sehingga di sekelilingmu adalah orang-orang yang menguatkan, membangun, dan saling mengasihi dan saling mengerti. Karena di surga hanya ada orang-orang yang membangun, yang menguatkan, yang positif, yang terus menguatkan engkau, tidak membuat engkau lemah. Saudara, di surga gak ada orang-orang yang suka merombak, merusak nama baik, merusak gerejanya, menghancurkan orang-orang di sekeliling. Tidak ada lagi. Tapi orang-orang yang senang mengangkat satu dengan lain, membantu, mendoakan, menguatkan, dan tidak menjelekkan. Gembala-gembala gak usah takut lagi.
Iya, tidak ada orang-orang seperti itu. Habis pandemi ini Anda akan lihat Tuhan sedang berbuat baik. Nah saudara, orang-orang yang jahat itu dia rubah menjadi orang baik. Dan orang-orang yang Tuhan tahu ini tidak bisa diselamatkan, orang-orang yang seperti ini yang rasanya mesti, iya selalu Tuhan tahu kalau kita nggak mampu, maka Tuhan akan membuat orang-orang yang baik itu akan datang dan membangun Anda. Iya, yang ketiga Anda lihat. Angkatlah mukamu dan lihat sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kupakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kulilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempat yang tandus dan sunyi sepi, negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Saudara, kita lihat. Orang-orang yang suka jelekin itu mau nelan kita, rasanya pemarah yang nelan kita, itu akan menjauh. Karena Tuhan akan memperluas, membangun. Iya, membangun tempat kita akan diperluas. Tetapi Anda lihat di sini, malahan iya, anak-anakmu yang kau sangka hilang, ayat 20, akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Yang Anda pikir, oh orang ini sudah pergi, iya karena kena hasut orang-orang lain, sehingga anak-anakku rasanya, oh orang yang saya kasih kok kenapa jadi begini ya, kalau saya tidak mau begitu kok jadi begini. Tetapi nanti di masa itu mereka akan kembali, anak-anakmu itu akan kembali, sehingga mereka akan bersama-sama. Dan engkau lihat mereka bilang, aduh ini jadi kesempitan, ayo kita buat lebih besar lagi. Iya saudara, karena Tuhan akan mengembalikan orang-orang yang kau kasih, yang kau rasa terhilang, Tuhan akan kembalikan. Jadi saudara, Anda lihat, Anda adalah orang-orang yang dikatakan orang lain, orang tuamu pun kandungmu bisa melupakan kau, tapi aku tidak melupakan. Yang kedua, Tuhan menulis kita di tangan. Yang ketiga yang di sini dikatakan, ya bahwa Tuhan mengembalikan. Tuhan mengembalikan orang-orang yang hilang dan anak-anakmu yang hilang, Dia akan kembalikan. Oh, mereka akan kembali seperti yang engkau rindu. Seorang Tuhan rindu anak-anaknya memuji menyembah Tuhan. Anak-anaknya bisa bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dan juga di sini dikatakan, kalau Anda perhatikan, dikatakan orang-orang yang jahat pada Anda itu nggak ada lagi, saudara. Tetapi orang-orang yang baik itu yang akan membangun. Nah itu bagian ketiga, orang membangun. Tuhan kirim orang-orang menopang membangun. Iya, Tuhan juga mengirim orang-orang yang sudah hilang daripadamu akan kembali. Maka Anda lihat, hal yang ketiga ini sungguh indah. Karena itulah kita selalu berdoa, Tuhan, supaya aku kembali bisa bersemangat, aku kembali bisa bergembira melayani Engkau. Maka kirim orang-orang yang membangun, orang-orang yang menguatkan, orang-orang yang kita dengar kesaksian mereka begitu luar biasa. Dan kita dengar, kalau saya dengar teman saya bilang, aduh sekarang anak-anak saya mengalami revival karena mengikuti Facebook kami ini online. Mereka mengalami revival padahal mereka ada di Amerika. Dan saya merasa terhibur. Inilah bukan tempat tinggal harus rame-rame tinggal sama-sama, tetapi artinya kita akan ada wadah bersama. Kita walaupun online, kita memiliki kesatuan hati bersama, sama-sama ada beribadah memuliakan Tuhan. Dan yang keempat dikatakan, iya, sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Ayat 20, malah anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisilah sampai aku dapat diam di situ. Maka Anda lihat di sini bahwa Tuhan akan perluas wawasanmu, perluas kehidupanmu, pelayananmu, semua akan diperluas. Karena Tuhan akan mengirim banyak lagi orang. Karena engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak melupakan. Ditulis namamu, Anda ditulis di telapak tangan Tuhan. Dan Anda dikirim bala bantuan surga. Maka yang keempat, tempatmu akan diperluas. Maka yang kelima,
Di sini dikatakan, maka engkau akan berkata dalam hatiku, siapa yang telah melahirkan sekalian ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapa yang membesarkan mereka? Iya, sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari mana datangnya? Saudara, yang kelima, selain anak-anakmu akan dikembalikan, yang hilang akan dikembalikan. Tapi yang kelima, ada banyak, iya, anak-anak yang baru yang Tuhan akan kirim kepadamu. Akan ada banyak berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru, keluarga yang baru, semua yang bahkan Anda pikir aku tidak membesarkan mereka, tetapi kok ada bersama, Anda akan mengalami. Anda akan lihat luar biasa. Ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan akan didukung di atas baunya. Maka yang keenam ini apa kelima? Keenam ya. Keenam adalah Anda melihat bahwa kau akan diberikan kemenangan. Tuhan akan mengangkat tangan. Ya, Tuhan akan mengangkat tangannya sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, memasang panji-panji Tuhan untuk suku-suku bangsa. Mereka akan menggendong. Anda akan lihat bahwa pelayananmu akan terus maju sampai kepada bangsa-bangsa, dan Tuhan akan membuat kemenangan-kemenangan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, permasyuri-permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu ayat 23 ya, orang yang menantikan Tuhan. Saudara, Anda harus lihat benar bahwa orang yang menantikan Tuhan. Yesaya 49 ayat 23. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Wah, saya sungguh senang. Saudara, Anda lihat diperluas sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kemudian Anda lihat tidak dipermalukan. Selain Anda mendapat kemenangan karena Tuhan memasang panji-panji Tuhan, tanda untuk bangsa-bangsa dan panji-panji Tuhan, suku bangsa. Tuhan akan menggendong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelelahan, saudara. Kalau orang yang lelah kan digendong, maka orang yang capek kan didukung di bawah. Maka itulah yang Tuhan akan lakukan pada Anda dan saya yang menantikan Tuhan. Karena itu dikatakan, orang yang menanti-nantikan aku tidak akan dipermalukan. Karena Anda akan diberi wawasan yang lebih luas. Wawasan yang lebih luas. Iya, karena ini sudah sampai 24. Ini 23 aja belum dipindahin. Ya, 23. Ya, coba 23. Ya. Ya, Anda lihat dari raja-raja, iya, menjadi pengasuh, permasyuri, inang, dan mereka, wow, luar biasa menjadi inang kita, jadi pembantu kita, orang-orang yang hebat, orang-orang penting. Itu berkat-berkat Tuhan pada orang yang menantikan Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Apa yang Anda rasa malu? Miskin? Nggak punya uang? Sakit? Iya. Ya, dipermalukan? Ya, difitnah? Atau dibohongi? Diambil harta Anda? Anda dibohongi, ditipu? Dan banyak orang munafik sekelilingmu, dan sehingga engkau diperdaya, dibohongin, atau dikata-katai. Saudara, ingat Tuhan bilang, selain orang yang menantikan Tuhan, di dalam Yesaya 40 dia bilang diberi kekuatan baru seperti Raja Wali. Tapi orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Ini adalah hal yang sangat. Karena orang bisa tidak banyak duit, tapi kalau dia dipermalukan, dia miskin pun berasa gak enak, saudara. Tetapi kalau kita menantikan Tuhan, kita kaya atau miskin itu bukan masalah, tapi masalahnya tidak akan dipermalukan, tidak mendapat malu. Maka saudara, ayat yang 24, dapatkan direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkan lolos tawanan orang gagah. Sungguh demikian firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali.
Iya, saudara, orang yang ngambil kita itu adalah tentara hebat yang merampok. Iya, yang paling dia bilang itu bisa. Saudara, Anda lihat ya, bisa lolos, bisa direbut kembali jaran dari pahlawan, atau dapatkan lolos tawanan orang gagah. Sungguh begini firman Tuhan, tawanan para pahlawan pun dapat direbut kembali. Kalau banyak orang bilang, aku punya tanah direbut oleh jenderal ini, dan saya diminta didoakan, saya kasihan banget. Saudara, satu waktu tawanan para pahlawan yang orang-orang yang mengambil itu bisa dikembalikan, saudara. Bisa dikatakan kalau kita terus menantikan Tuhan. Iya, kalau direbut kembali. Sungguh begini firman Tuhan ayat 25, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri, Tuhan sendiri yang akan melawan orang yang melawan engkau. Aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ini bagian yang ketujuh kalau tidak salah. Maka saudara, Anda harus tahu, ya, situ ketujuh kan? Ya, bahwa kekuatanmu tidak ada arti, tapi kekuatan Tuhan yang akan menopangmu. Barang berharga ataupun apa saja yang kau cintai, yang dirampas orang, yang diambil orang, sehingga Anda bangkrut, Anda mengalami masa kesusahan, dibohongi, ada yang buat saham-saham palsu sehingga Anda disuruh ikut saham, ternyata dia membohongi dan merampas hartamu, dan akhirnya Anda menjadi menderita, dia jadi senang. Saudara, gak usah takut, Tuhan akan mampu mengembalikan semuanya, karena bukan kita yang berperang melawan orang itu, tetapi Tuhan. Firman Tuhan ini bilang, aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Aku sendiri akan menyelamatkan anak-anak. Jadi saudara, yang ketujuh ini adalah indah sekali. Artinya Tuhan berperang menggantikan kita. Siapa lawan kita? Siapa yang bisa melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, Roma 8 bilang, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Nggak ada, saudara. Nggak ada yang bisa melawan kita. Sebab itu dikatakan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang itu. Sebab itu saudara, ayat 26, jadi jangan takut. Semua yang pernah hilang daripadamu, satu waktu Tuhan akan kembalikan. Bahkan dia kembalikan jauh lebih banyak. Don't worry, be happy, and never give up. Push prayer until something happen. Jangan terus menyerah pada nasib. No. Semua sudah dipaku Tuhan di kayu salib. Sudah diselesaikan. Sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan di kayu salib sudah menanggung semua. Masalah penyakitmu, kesusahanmu, kerugianmu, bahkan nama baikmu, yang dihancurkan, semua Tuhan bisa kembalikan, karena rencananya adalah kekal dan tidak pernah berubah. Dia tetap setia sebagai orang yang tidak melupakan kita. Orang tuamu bisa menjelekkanmu, orang tuamu bisa meninggalkanmu, orang tuamu tidak menopang engkau, tetapi Tuhan yang akan menopang. Karena itu bagian pertama. Maka bagian terakhir diakhiri dengan Dialah juru selamat kita, penebus kita, Maha Kudus. Ini yang ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia, haleluya, semua orang beritanya akan ngetop di mana-mana, bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebus yang maha kuat, Allah Yakub. Yang terakhir ini adalah Tuhan adalah juru selamat, penebus dan maha kuat, Allah Yakub. Oh, luar biasa. Orang-orang yang melakukan pada kita sesuatu yang tidak baik, aku akan memaksa, Tuhan bilang, orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Rasain loh, Tapi bukan Anda yang melakukan, itu urusan Tuhan. Pembalasan bukan milik kita, pembalasan milik Tuhan. Kita hanya dengan rendah hati mengasihi dan terus mendoakan orang-orang jahat itu. Nah, mereka akan mampu minum darahnya sendiri,
seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui. Akhirnya mereka akan penuh dengan penyakit. Kalau minum darahnya sendiri itu penyakitan, dan akhirnya mereka hancur. Orang mabuk dipermalukan. Tapi ingat, itu bukan rencana kita untuk musuh kita. Kita mau bahwa musuh kita diselamatkan, diampuni, dan mengetahui, dan dia datang kepada Tuhan. Tetapi bagian ini adalah bagian Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamatku, penebusku, yang maha kuat, Allah Yakub. Inilah bagian dan berkat orang yang menantikan Tuhan, tidak dipermalukan. Amin. Lakukanlah bagianmu setiap hari. Bagian kita, orang yang menantikan Tuhan, tidak dipermalukan. Yesaya 40 ayat 31 berkata apa? 40 ayat 31. Selain tidak dipermalukan kalau kita menantikan Tuhan. Saya baca bagi Anda ya. Saya baca dari ayat 27. Yesaya 40 ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Seakan-akan sudah pesimis. Oh no, jangan berpikir seperti itu. Ya, dikatakan ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar? Lu gak tahu, lu gak dengar. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia ciptakan hanya dengan perkataan, seng, ngomong langsung jadi. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Hikmat dan wahyu Tuhan, kecakapan, kekuatan Tuhan, luar biasa, saudara. Siapa punya Anda kena luar biasa, gak ada arti, saudara, dibandingkan Tuhanmu yang luar biasa, yang tadi dikatakan Allah penebus, Allah kekuatan, Allah penyelamat kita, pembela kita. Nah saudara, maka Anda perhatikan di sini, iya, tidak kau tahu. Jadi kita harus punya pengertian ya, bahwa Tuhan ialah Allah kekal. Dia juga Allah kekal yang tidak pernah berubah-ubah. Hari ini dia janji menyelamatkan, menebus kita, menguatkan kita, memberkati kita, mengembalikan semua anak-anak kita yang hilang, dan memperluas pelayanan kita, memperluas kehidupan Anda, dan terus memberkati, menulis Anda di telapak tangan, tidak melupakan engkau. Semua yang tadi kita sudah baca sampai ke 8 ini. Maka ini yang ke-9 Anda lihat ya. Kita harus belajar mengerti Tuhan ialah Allah kekal. Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi kalau rumah Anda tidak ada artinya, rumah Anda dari ujung gang ke ujung gang, tidak ada artinya. Dia bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak pesimis, tidak tertekan, tidak stres, tidak terduga pengertian. Artinya mari kita naik ke tingkat pengertian Tuhan. Kalau kita mendapatkan pikiran Tuhan dan pengertian Tuhan, kita akan tenang dan aman, tidak akan merasa stres dan kecewa, tidak takut, saudara. Maka Anda lihat di sini, ya tidak, ayat 29, ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi kalau Anda pun mengalami kelelahan dan merasa tidak berdaya, Anda baca ini, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, dia Allah kekal, dia Allah yang dahsyat. Maka di sini dikatakan, orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang muda bisa lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung, mereka bisa keok, saudara. Mereka bisa rasa tidak berdaya. Aduh capek, saudara. Aduh mau ibadah lagi sama Ibu Dora. Aduh capek, saudara. Saya ini pagi sudah melayani. Terus tadi sore, saudara, tadi jam 4 saya tidak naik lagi ke atas, saya langsung tetap di sini. Maka Anda lihat masih sama. Nah Anda lihat ya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kalau tadi tidak dipermalukan, sekarang ditambah. Orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya raja wali yang naik. Kalau kau menantikan Tuhan, kau akan diangkat Tuhan. Kau punya kekuatan. Iya, Superman punya kekuatan, Anda punya kekuatan karena Anda punya roh Allah yang besar lebih dari itu. Saudara, di sini dikatakan, mari kita cari Tuhan, nantikan Tuhan. Diam dan tidak ngoceh, dan tidak berbantah, dan tidak bertanya macam-macam kenapa seperti ini.
biarkan rencana Tuhan yang terjadi. Mereka seumpamanya raja wali yang naik, menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Iya, mendapat kekuatan baru. Mereka, Anda dan saya, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka apa? Berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka bisa berlari tapi nggak ada kelesuannya. Bisa melayani, bisa bekerja, bisa terus pagi sampai malam tapi nggak ada lelahnya. Ini di sana berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah, terus stabil, tidak ada kelelahan. Saya percaya saudara, kalau kita terus melatih hidup kita menantikan Tuhan, Tuhan juru selamat, Tuhan penolong, Tuhan penebus, Tuhan lebih baik dari orang tua kita, lebih baik dari mama papa, lebih baik dari semua. Dan kita selalu di tangan Tuhan, dan Tuhan memperluas dan menolong kita. Tuhan selalu baik bagi orang yang menantikan Dia. Tuhan selalu luar biasa bagi orang yang percaya dan yang bersandar kepadanya. Mari teruslah hidup kita stabilkan rohani kita. Iya, orang berjalan itu step by step, terus naik sampai dia bisa berlari, melatih diri sehingga dia masuk dalam pertandingan iman. Pertandingan iman kita kepada Tuhan menghasilkan mahkota kemuliaan, dan Anda akan lihat bahwa Tuhan sangat baik. Apa yang kau perlukan, nggak ada yang terlalu besar untuk Tuhan kerjakan. Amin. Tuhan Yesus mau berkati kita terus stabil, terus menantikan Tuhan sampai waktu Tuhan dinyatakan Dia tidak mempermalukan kita, dan kita adalah orang-orang yang sungguh luar biasa. Ratapan 3 ayat 26 dikatakan apa? Orang yang lebih baik, Ratapan 3 ayat 26, lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya sambil kita berdoa tiap hari menyembah menyanyi Tuhan, kita tidak perlu untuk minta belas kasihan nih ke orang-orang. Jadi kita tidak menjual kesusahan kita pada orang, tetapi kita datang pada Tuhan dan mencurahkan isi hati kita pada Tuhan. Banyak orang dia harus menceritakan kesusahannya supaya orang tergerak. No, kita datang pada Tuhan, kita menantikan Tuhan adalah baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, kita percaya banget bahwa orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan. Tapi Tuhan akan masukkan kita sampai Ulangan 26 ayat 19. Kita akhiri Ulangan 26 ayat 19. Ya, tadi menantikan Tuhan, tidak dipermalukan. Menantikan Tuhan mendapat kekuatan seperti Raja Wali menantikan Tuhan. Baik menantikan Tuhan adalah baik dengan diam berdoa saja. Menantikan Tuhan adalah orang-orang yang akan menjadi terpuji, ternama, terhormat. Dikatakan di sini, ia pun, coba ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Kalau Anda bersandar dan mempercayai Tuhan, menantikan Tuhan, berdoa, Anda adalah umat Tuhan. Pasti karena Anda ada orang yang mau cari Tuhan, bersandar pada Tuhan dan mempercayai Dia, maka Dia katakan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ayat 19, kalau kita terus melakukan ini, Ia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi apa? Terpuji, ternama, dan terhormat. Terhormat, terpuji, ternama, terhormat. Ini selalu saya ucapkan dalam doa saya. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Saudara, semua janji Tuhan akan digenapi dan Anda tetap stabil dalam hidup menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak pada manusia, dan tidak mempercakapkan kesusahan kita melebihi kemampuan Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Semua janji Tuhan ini akan dijadikan pada kita terpuji, ternama, terhormat, diangkat. Kalau saya suka tambahkan, diangkat di atas bangsa-bangsa. Saudara, ayat
20 sudah selesai kan? Iya, diangkat. Kalau saya selalu menambahkan diangkat di atas bangsa-bangsa. Karena Tuhan berkata tadi di atas bangsa-bangsa bahwa seorang yang melakukan ini dan janji Tuhan akan digenapi. Kalau kau bersandar pada Tuhan, mempercayai Dia adalah lebih baik dari Bapa kita. Dia, Bapa kita di dunia, ingin memberi yang terbaik, lebih baik dari Dia kepada anaknya. Apatah lagi Bapa di surga. Jadi mari terus percaya. Selalu ingat, iya, coba dibacakan di situ. Bagian yang ke-9 ini kan terpuji, ternama, terhormat, diangkat di bangsa-bangsa. Yang pertama adalah Anda, di situ sudah ditulis pasti. Yang pertama adalah Tuhan jauh lebih baik dari orang tua. Kita tidak akan dibuang, tapi Tuhan akan melindungi kita. Yang kedua, kita tertulis di dan semua yang tadi sudah saya bagikan sampai ke-8, mungkin ini yang ke-9 ya, bahwa Tuhan terus akan menepati janjinya. Kita terpuji, ternama, terhormat, diangkat di atas bangsa-bangsa. Ya, terpuji, ternama, terhormat, diangkat di atas, karena kita menantikan Tuhan. Dengan diam dikatakan ia adalah baik dengan diam menantikan pertolongan Tuhan, yaitu terus datang pada Tuhan, tidak mau cek kemana-mana. Yang kedua, menantikan Tuhan tidak dipermalukan. Saya 49:23, menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Menantikan Tuhan diangkat di atas bangsa-bangsa, terpuji, ternama, terhormat, diangkat di atas bangsa-bangsa dan tidak dibiarkan Tuhan. Amin. Saya saudara tetapkan dan terus Anda baca firman Tuhan ini terjadi dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tanganmu. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mempercayai janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Seluruh umat yang ikut bersama kami di dalam ibadah ini, mereka akan diberkati. Mereka akan menjadi orang terpuji, ternama, terhormat, bahkan diangkat di atas bangsa-bangsa. Nama mereka Tuhan ditulis di telapak tangan-Mu Tuhan. Bahkan semua yang mereka doakan dan pintakan itu terjadi dalam hidup mereka. Karena Tuhan, Engkau akan membuang orang-orang yang datang merombak mereka, tetapi Engkau kirim orang-orang yang membangun mereka. Anak-anak mereka akan berkumpul bersama mereka, dan semua yang menjadi sempit menjadi diperluas Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa, sampai raja-raja dan ratu-ratu permasyuri menjadi inang mereka. Bahkan mereka adalah orang-orang yang terpuji, ternama, terhormat, diangkat di atas bangsa-bangsa. Karena Tuhan tidak permalukan, karena Tuhan adalah juru selamat, penebus, dan seluruhnya lebih dahsyat dari siapapun yang ada di dunia ini. Itulah Tuhan yang adalah lebih baik dari bapak orang tua kita. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan perbuat. Tuhan, kami mengangkat tangan. Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan kembali. Tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan berkat Tuhan menyertai mereka. Malaikat Tuhan menjaga mereka, keluar masuk mereka sampai di rumah mereka. Tuhan, dengan selamat, dan juga mereka tidur dengan nyenyak dalam keluarga yang bahagia. Seluruh Tuhan metabolisme tubuhnya dipulihkan, semua tidak ada yang tidak bisa tidur. Tuhan berkati Tuhan, karena di waktu tidur mereka dipulihkan semuanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu sehingga bangun semuanya dimerdekakan, semua bersukacita, bergembira, semua melakukan tugas pekerjaan mereka dengan sukacita, karena Tuhan memberi tubuh yang sehat, kuat seperti Raja Wali. Dan Tuhan tidak mempermalukan, sehingga apa yang dikerjakan mereka sukses, berhasil, karena Tuhan penebus dan juru selamat kami. Tuhan yang membela kami, bukan kami yang membela, tetapi Engkau yang membela dan menghancurkan musuh-musuh kami. Berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua.
Kami terima semua berkat dan janji Allah digenapi dalam kehidupan kami. Percepatan berhenti corona terjadi, dan percepatan Tuhan menyembuhkan dan menjawab doa anak-anakmu. Pertolongan datang daripadamu Tuhan, karena Engkau yang membela, Engkau juga yang menghancurkan musuh kami, Engkau juga yang mengangkat kami menjadi terpuji, ternama, terhormat, diangkat di atas bangsa-bangsa. Berkat-Mu indah atas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok kita kembali beribadah hari doa. Ya. Rabu hari doa. Iya, Rabu hari doa saudara ya. Kita akan banyak berdoa. Anda punya masalah, Anda bisa WhatsApp Sami, Carter, atau ke grup, atau saya, dan kita akan berdoa buat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Rabu hari doa.